Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sebelumnya terima kasih banyak kepada para ibu, bapak yang telah memberikan tanggapan kepada kelompok kami, yang mana sebelumnya kelompok kami telah menjelaskan atau memaparkan mengenai pemikiran Al-Ghazali dan Al-Farabi dalam filsafat pendidikan Islam. Baik, di sini ada 6 tanggapan atau 6 pertanyaan, yang mana 6 pertanyaan ini yang pertama oleh Ibu Nadia Alia Haibah, kemudian Ibu Nadia Fauzia, Pak Nanang, kemudian Pak Indra, Bu Syifa, dan terakhir Bu Siti Saadah. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan dari Ibu Nadia Alia Haibah yang menanyakan bahwa bagaimana kita mendamaikan ketegangan antara filsafat murni dan teologi atau tasawuf dalam struktur kurikulum pendidikan Islam agar tidak terjadi dikotomi ilmu. Yang mana sebelumnya itu dijelaskan bahwa Al-Ghazali itu sempat mengkritik terhadap pemikiran Al-Farabi yang mana khususnya dalam filsafat. Jadi sebetulnya itu Al-Ghazali tidak membenci filsafat secara keseluruhan. Beliau itu hanya mengkritik beberapa ide filsuf yang mana ide filsuf ini tidak sejalan dengan iman. Namun beliau justru sangat mendukung penggunaan logika atau ilmu mantik untuk memahami agama. Nah, agar tidak terjadi pemisahan atau dikotomi dalam pendidikan, kita harus melihat filsafat bukan sebagai musuh agama, melainkan sebagai alat berpikir. Nah, bayangkan saja jika filsafat sebagai pisau yang tajam, jika digunakan dengan benar, maka bisa membantu kita contohnya dalam membedah dan memahami ajaran agama secara lebih dalam dan rasional. Nah, jadi dalam kurikulum sekolah khususnya, kita itu tidak perlu memisahkan ilmu umum dan ilmu agama. Jadi keduanya itu harus berjalan secara beriringan. Jadi agar memberi kita tujuan hidup. Sementara filsafat ataupun logika membantu kita untuk berpikir kritis dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Bu Nadia Fauzia yang mana menanyakan di mana letak spiritualitas dalam diri manusia itu. Jadi spiritualitas bukanlah sekadar salah satu bagian kecil dari otak atau kemampuan fisik dari manusia atau dari kita. Sebaliknya, spiritualitas itu merupakan fondasi atau wadah yang mana membungkus semuanya. Jadi jika diibaratkan sebuah sistem yang ada pada handphone atau ponsel, yang mana spiritualitas itu yang menjalankan semuanya. Contohnya dari aplikasi yang ada di dalam HP tersebut ataupun yang diinstal. Nah, jika spiritualitas orang tersebut baik, maka yang pertama akalnya akan digunakan untuk hal-hal yang baik ataupun yang bermanfaat. Kemudian dari segi memorinya juga atau ingatannya juga akan mengingat pada hal-hal yang baik juga. Kemudian ilmunya juga dimanfaatkan. Nah, yang terakhir dalam segi fisiknya juga digerakkan dalam hal-hal yang positif atau hal yang baik juga. Nah, jadi spiritualitas itu berada di posisi paling dasar sekaligus paling utama yang mana mengarahkan seluruh potensi tubuh kita dalam bekerja, baik itu dari akalnya, kemudian dari ingatan atau memorinya, dan juga dari fisiknya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Pak Nanang, yang mana Pak Nanang bertanya mengenai pendidikan klasik atau pendidikan pada masa Al-Farabi dan Al-Ghazali ini
apakah masih relevan di zaman sekarang? Nah, untuk jawabannya sangat relevan atau sangat bisa, akan tetapi harus disesuaikan. Karena pada pendidikan zaman sekarang atau disebut abad 21 ini sangat hebat. Contohnya dalam hal teknologi ataupun dalam bidang pekerjaan yang lainnya. Tetapi terkadang lupa dalam cara mengajarkan manusia menjadi manusia yang baik atau disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, di sini pemikiran Al-Ghazali dan Al-Farabi ini sangat dibutuhkan, yang mana mengajarkan contohnya ketika di sekolah bukan hanya soal untuk mencari uang, soal untuk mencari kepintaran ataupun mencari ketenaran, tetapi soal memperbaiki akhlak, kemudian juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika metode masa kini digunakan, maka kita itu diusahakan untuk menguasai teknologi dan sains. Kemudian dalam pemahaman klasik, kita digunakan untuk dalam hal kebaikan, contohnya dalam menjaga moral dan etika. Nah, jadi dalam pendidikan klasik itu tentunya bisa digabungkan dengan pendidikan pada zaman sekarang. Jadi tidak boleh dipisahkan, yang mana keduanya ini sangat relevan gitu. Jadi meskipun anak-anak zaman sekarang bisa teknologi atau bisa disebut jago, tetapi anak-anak sekarang juga diusahakan dalam hal adab atau akhlak harus diperkuat lebih baik lagi. Yang selanjutnya pertanyaan dari Pak Indra, kemudian Bu Syifa dan Bu Siti Saada akan dijawab oleh rekan saya yaitu Bu Sofi. Kepadanya saya persilahkan. Pertanyaan yang pertama, izin saya jawab ya. Kenapa negara modern terbebas dari korupsi? Jadi yang kita ketahui kenapa mereka bisa bebas dari korupsi, karena transparansi radikal. Jadi mereka transparansi dari berbagai kegiatan, khususnya dari segi keuangan. Jadi contoh berbagai kemana alur dari uang pajak. Jadi mereka bisa mengakses, jadi masyarakat bisa mengakses bagaimana kebutuhan keuangan itu, bukan hanya bagian kementerian saja yang tahu. Jadi mereka tahu apa fungsi dari pajak tersebut, dan jelas mereka terima dari kesehatan dan lain sebagainya, pendidikan dan sebagainya. Terus juga mereka itu memiliki kekuatan institusi, bukan personality. Mereka membangun sistem hukum yang buta warna. Siapapun yang melanggar, baik rakyat maupun menteri, akan diproses tanpa intervensi politik. Jadi nggak pilih-pilih, bahkan tidak merubah hukum seenaknya saja gitu. Jadi betul-betul kekuatan institusinya kuat gitu ya. Selanjutnya kesejahteraannya terjamin. Jadi ketika kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan perumahan itu terjamin, sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang kebutuhannya itu sangat penting dalam keseharian gitu, karena mereka sudah sejahtera. Lalu apakah ini kontradiktif dengan moralitas? Jawabannya terletak pada perbedaan antara moralitas teoretis dan juga etika fungsional. Jadi kembali lagi ke kedua tersebut gitu ya, fungsi fungsional tersebut. Jadi intinya kesimpulannya bagaimana kondisi ini sebenarnya tidak kontradiktif jika kita melihat bahwa moralitas tidak tumbuh di ruang hampa, karena moralitas itu membutuhkan ekosistem yang berupa tadi ya, keadilan ekonomi, kepastian hukum, pendidikan yang kritis. Jadi tidak khususnya hukum tidak berubah-berubah gitu ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya ada pertanyaan
apakah antara Al-Farabi tentang akal dan juga Taqarrub Al-Ghazali itu ke dalam pendidikan modern ini, apakah keduanya saling melengkapi dan memiliki prioritas yang berbeda? Jawabannya iya, sangat melengkapi ya. Jadi satu sama lain itu saling melengkapi, karena spiritual yang dikatakan Al-Farabi itu, jadi tanpa akal spiritual itu bisa menjadi buta dan terjebak pada dogma tanpa pemahaman, sedangkan tanpa taqarrub atau perpaduan moral Al-Ghazali, akal bisa menjadi liar dan destruktif gitu ya. Jadi satu sama lain itu saling melengkapi. Jadi pendidikan modern ini tidak perlu memilih salah satunya. Kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang memfasilitasi eksplorasi intelektual setinggi-tingginya, namun tetap berakar pada pengabdian spiritual dan kemulahan akhlak. Hal ini adalah salah satu ya menjawab bagaimana pendidikan ini di era modern, di mana teknologi ini maju pesat, namun krisis moral sering terjadi, betul ya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana formalitas, jadi kebiasaan atau karakter, supaya tidak hanya sekedar formalitas di atas kertas. Jadi cara-cara yang ingin saya sampaikan semoga ini membantu, dan jika ada tambahan bisa ya kita diskusi lagi. Jadi yang pertama, teknologi sebagai alat monitoring bukan penentu karakter. Artinya Al-Ghazali di sini menekan pentingnya mujahadah. Jadi supaya tidak hanya sekedar di atas kertas itu, memang butuh kesungguhan dari pendidiknya dan juga si anaknya. Jadi bisa kita bikin mutabaah yaumiyah, kalau di pesantren-pesantren di sini ada seperti itu ya. Ataupun bisa ketika di sekolah kita isi contoh siapa di sini yang sudah membantu orang tua, siapa di sini yang sudah menjaga kebersihan kamarnya. Itu hal-hal yang mungkin dianggap sepele, padahal itu menjadi titik di mana si anak itu mungkin awalnya terpaksa, lama-lama bisa terbiasa gitu ya. Seperti dulu saya pernah bikin program di salah satu pesantren gitu ya, waktu saya di Bekasi. Jadi si anak ini tidak boleh dulu setoran hafalan sebelum dia mengisi mutabaah, dan mutabaahnya pun harus full penuh. Jadi di situ tuh ada contohnya itu tidak gibah. Jadi ketika masih gibah ya kamu tidak boleh setoran, sehingga si anak itu terdorong, oh berarti saya harus memperbaiki dulu keseharian saya, walaupun ya memang tidak mudah ya, tapi itu menjadi titik menurut saya tuh untuk menjadikan bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal gitu, bagaimana kita juga bisa terus memperbaiki akhlak. Selanjutnya juga pentingnya itu keteladanan atau uswatun hasanah. Jadi tidak bisa kita membuat hanya mutabaah, hanya mengevaluasi santri, mengevaluasi siswa, tapi kita tidak mencontohkan contoh sholat berjamaah atau datang tepat waktu ke kelas gitu ya, seperti itu. Jadi pentingnya keteladanan atau uswatun hasanah. Jadi pengingat atau mutabaah itu perekam ya harian, itu bisa menjadi salah satu langkah terhadap proses bagaimana akhlak itu bukan hanya sekedar nilai di kertas, di atas kertas, tapi juga diterapkan di kesehariannya. Baik, mungkin itu 3 pertanyaan. Selanjutnya 3 pertanyaan selanjutnya insya Allah akan dijawab oleh rekan saya Rizky Jailani. Terima kasih.